Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan kita dan telah menghidupkan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang sempurna dan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sampai sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini, hadir di waktu ini di dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kaum muslimin di seluruh belahan penjuru dunia mereka mengumandangkan takbir, memakikkan takbir, mengucapkan Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mereka membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tinggi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, kepada kita semua, dan juga atas nikmat hidayah yang Allah taala berikan kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar engkau membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian,
agar kalian menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini perasaan kita bercampur aduk antara rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga antara rasa takut dan rasa penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bercampur aduk antara rasa bahagia dan juga rasa sedih. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan kekuatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita mengetahui, kita merasakan dan menyatakan bahwasanya nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat yang besar. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai hari ini kita dipertemukan dengan Idul Fitri, dan kita bisa mengerjakan amal-amalan soleh di bulan Ramadan yang telah kita lewati, dan juga pada hari ini kita pun mengerjakan amalan-amalan soleh. Ini adalah nikmat yang paling besar jamaah sekalian yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah putuskan dari nikmat-nikmat ini. Ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak beriman pada hari ini. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Ada hamba-hamba Allah yang mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala baik selama bulan Ramadan maupun hari ini. Di bulan Ramadan ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka tetap berbuat maksiat. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Mereka tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan ada juga yang mereka di selama bulan Ramadan bahkan melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selama bulan Ramadan dan juga hari ini tidak Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka pun terhalang dari mengerjakan amal-amal soleh selama bulan Ramadan ataupun hingga hari ini. Sungguh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasanya nikmat-nikmat Allah ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya syukur dengan lisan kita, akan tetapi syukur dengan senantiasa kita istiqamah di dalam menjalankan ibadah-ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bercampur aduk pula di dalam hati kita antara rasa bahagia dan juga rasa sedih. Tentunya kita berbahagia pada hari ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita di hari Id yang merupakan hari berbahagia. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh dan juga kita melaksanakan qiyamul lail dan juga amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, di mana ibadah-ibadah selama bulan Ramadan tersebut adalah merupakan ujian yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba-Nya, merupakan ujian, dan pun kita pun berbahagia karena telah melewati ujian-ujian tersebut. Maka berbahagialah Anda, kita semua yang pada bulan Ramadan kemarin kita berpuasa secara penuh. Anda berpuasa dari awal hingga akhirnya tanpa udzur. Karena Nabi SAW telah menjanjikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan
dengan hati penuh keimanan kepada Allah dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berbahagialah kita termasuk di antara hamba-hamba yang Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena seorang hamba butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba hitung berapa dosa, berapa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Anda pada hari ini yang selama bulan Ramadan mengerjakan salat qiyamul lail, mengerjakan salat tarawih. Karena Nabi SAW bersabda, menjanjikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dia qiyamul lail di bulan Ramadan, menjalankan tarawih di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berbahagialah Anda yang ketika selama di bulan Ramadan memperbanyak tilawatul Qur'anul Karim. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim, mentadaburinya, mempelajarinya merupakan amalan ibadah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang sebagai penolong bagi kita, penolong orang-orang yang membacanya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya Al-Quranul Karim akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Fa Nabi SAW juga bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaik. Al-Quranul Karim pada hari kiamat akan datang sebagai sesuatu yang akan menjadi hujjah bagimu, menolongmu, ataupun hujjah atasmu yang dia akan menyeretmu ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia pula Anda yang pada bulan Ramadan kemarin telah memperbanyak berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang memperbanyak sedekah, menjanjikan kepada orang-orang yang berbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang banyak, akan memberkahi hartanya. Bahkan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menggantikan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah butir yang ditanam kemudian menumbuhkan pohon. Dari pohon tersebut menumbuhkan 7 cabang, dan setiap cabang akan membuahkan 100 buah. Allah ganti dengan 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, melipatkan balasannya kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita dan Anda dapatkan pada hari ini. Maka hari ini merupakan yaumul farah, hari berbahagia bagi seluruh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW menjadikan hari ini sebagai hari bahagia. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengeluarkan zakatul fitr, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang barangkali dia tidak memiliki sesuatu di hari raya ini, sehingga mereka pun berbahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun jangan sampai kebahagiaan kita pada hari ini kemudian melalaikan diri kita dari mengambil pelajaran-pelajaran dari ibadah yang Allah perintahkan selama bulan Ramadan. Ibadah yang Allah perintahkan selama bulan Ramadan, baik puasa maupun qiyamul lail tarawih maupun tilawatul Quran
maupun bersedekah itu bukan hanya sekedar amaliyah saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah yang sangat banyak, hikmah yang sangat banyak dari perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Maka kebahagiaan kita pada hari ini jangan sampai kita melalaikan untuk mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran penting dari apa-apa yang kita laksanakan, kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kemudian kebahagiaan kita menjadikan amalan-amalan kita terhenti pada hari ini. Bulan Ramadan kita penuhi dengan amalan-amalan ibadah, puasa sepanjang hari. Setiap malam kita sholat tarawih, setiap hari kita tilawatul Quran, setiap hari kita bersedekah. Maka jangan sampai kemudian datangnya 1 Syawal, Idul Fitri, setelah itu terputus amalan-amalan ibadah tersebut. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa poin penting, pelajaran-pelajaran yang penting dari ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Tentunya yang pertama adalah puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa selama 1 bulan sepanjang hari? Kita tahu pahalanya sangat besar, dan itu adalah sebagai bentuk latihan bagi kita agar Ramadan merupakan bulan latihan bagi kita. Kita berpuasa selama 30 hari setiap hari, agar di 11 bulan setelahnya pun kita berpuasa, agar kita senantiasa tetap berpuasa, istiqamah. Akan tetapi puasa yang dianjurkan adalah puasa-puasa yang sunnah. Maka selain daripada bulan Ramadan, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa 2 hari setiap pekannya, Senin dan Kamis, ada puasa 3 hari di setiap bulannya, ada puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, tidak berpuasa. Ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan puasa bulan Ramadan yang dikerjakan setiap hari selama 1 bulan. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya, ini akan memudahkan seorang hamba untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah di selain bulan Ramadan. Maka jangan sekali-kali tinggalkan puasa sunnah. Kalau seandainya kita meninggalkan puasa sunnah setelah bulan Ramadan, maka berarti pembelajaran kita telah gagal di bulan Ramadan. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua adalah setiap hari kita melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Pembelajaran penting dari ini adalah agar kita 11 bulan setelahnya kita terbiasa mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat malam. Apabila di bulan Ramadan itu mudah bagi kita, maka seharusnya itu pun mudah di bulan-bulan setelahnya, karena pahalanya begitu banyak. Paling tidak kita mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Kalau seandainya 11 rakaat itu berat, agar qiyamul lail yang ada pada bulan Ramadan itu ada atharnya, ada pengaruhnya, ada bekasnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jangan sampai kemudian setelah selesai dari Ramadan, sholat sunnah tidak dikerjakan. Terlebih adalah sholat-sholat yang wajib itu ditinggalkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Kemudian pelajaran yang penting selanjutnya adalah tentang tilawatul Quran. Dan ini adalah pelajaran yang paling penting bagi seorang hamba ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Al-Quran bukan hanya dibaca ketika bulan Ramadan saja, tetapi Al-Quran harus kita baca sepanjang hidup kita. Dan bukan hanya kita baca secara huruf-hurufnya, akan tetapi kita baca dengan pemahaman, memahami makna-maknanya dan juga mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk sekedar dibaca, tetapi diturunkan untuk diamalkan. Dan sebelum diamalkan tentunya seorang dia dituntut untuk memahami maknanya. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas." Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas.
sebagai petunjuk. Lalu apabila seorang muslim dia tidak paham makna-makna dari Al-Quran, maka sekali-kali dia tidak bisa menjadikan petunjuk Al-Quran tersebut. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seorang muslim ketika hidup di dunia menuju kehidupan akhirat kelak. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir yang sangat penting untuk kita ambil dari ibadah kita di bulan Ramadan adalah bahwasanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu. Selama bulan Ramadan banyak kajian-kajian, baik pada subuh, banyak kajian-kajian, banyak tadabbur Al-Quran. Ibadah kita sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dibangun di atas ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan ahli ilmu, orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Maka jangan kita hanya sekedar selama bulan Ramadan menjadi ahli ibadah saja. Hanya sekedar mengerjakan puasa, salat, bersedekah, tilawatul Quran, itu adalah ibadah-ibadah untuk diri sendiri. Dan ibadah tersebut tentunya tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. Maka setelah bulan Ramadan ini, hendaklah bagi kita untuk semangat menuntut ilmu agama. Karena Islam itu akan menang di atas orang-orang kafir dengan keimanan mereka. Dan keimanan tidak akan tinggi kecuali apabila seseorang dia berilmu. Lihatlah bagaimana para salafus saleh di zaman Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi terbaik, mereka di atas ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu adalah sebelum seseorang berbuat dan juga berucap. Sebelum seorang berbuat dan sebelum seorang berucap. Bahkan segala sesuatunya di dunia dan di akhirat adalah ilmu yang diamalkan. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, barang siapa yang dia ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia, maka wajib baginya untuk berilmu, menuntut ilmu. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat, maka dia pun wajib untuk berilmu dengan ilmu. Dan barang siapa yang dia menginginkan kebahagiaan di dua daroin, dunia dan akhirat, maka dia pun wajib untuk berilmu. Maka seorang muslim yang benar, maka dia semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Dia mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari bahasa Arab, mempelajari fikih, mempelajari tafsir, kemudian dia amalkan dan didakwahkan. Sebaik-baik orang adalah orang yang dia bermanfaat buat orang lain, bukan ibadah untuk dirinya sendiri. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, di bumi dan di langit, memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran-pelajaran yang penting bagi kita. Semoga selama bulan Ramadan kemarin kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita setelah Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang dengan amalan ibadah-ibadah yang lebih baik dari Ramadan tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatina wa sa'iri a'malina. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina minal muttaqin as-salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna minal musallin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.